Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian. Pengacara Prabowo Gibran, Hotman Paris mungkin lupa kalau Romo Frans Magnis dihadirkan sebagai ahli filsafat. Pernyataan yang disampaikan seorang Hotman Paris ketika diberikan kesempatan oleh Hakim Konstitusi untuk menyampaikan pertanyaan kepada ahli filsafat Profesor Frans Magnis Suseno atau yang lebih dikenal dengan panggilan Romo Magnis secara membabi buta. Seolah Romo Magnis ahli bansos. Hotman merekayasa kata-kata seolah-olah kata-kata yang dia ucapkan itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Romo Magnis. Padahal Romo dihadirkan si Mahkamah Konstitusi sebagai ahli filsafat yang diminta pendapatnya. Pertanyaan Hotman disampaikan secara brutal, agresif dan cenderung bersifat mengintimidasi, seolah-olah berhadapan dengan seorang saksi, semakin menambah keyakinan kita bahwa Hotman benar-benar salah kamar. Kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. 5 dan terakhir, manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimanipulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat, jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih. Tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian. Tidak hanya sekedar memanipulasi kata-kata, di sini Hotman juga tidak memahami esensi kehadiran Romo sebagai seorang ahli filsafat yang hanya diminta untuk memaparkan pemahamannya tentang etika. Hotman malahan mencecar Romo seakan-akan Romo adalah saksi yang dihadirkan karena Romo menuduh Jokowi melakukan kejahatan dengan bansos. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Majelis, karena ahli bukan ahli bansos atau... Ya, sudah tadi pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi jangan kan ulang-ulang. Beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Ya, sudah. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya
tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli. Jadi